keselamatan juga diberikan dari kewajiban membayar zakat yang harus dibayar oleh orang muslim setelah mencapai tingkat kekayaan tertentu. Penganiayaan muslim aktif terhadap orang-orang Yahudi tidak mencapai puncaknya sampai klan Zaidi merebut kekuasaan dari kelompok muslim Sunni yang lebih toleran di awal abad ke-10 Masehi. Kelompok Zaidi memberlakukan undang-undang yang dikenal sebagai Dekret Anak Yatim atau Orphans Decree berdasarkan tafsiran hukum abad ke-18 mereka sendiri dan mulai diberlakukan pada akhir abad itu. Undang-undang ini mewajibkan negara Zaidi untuk memberi perlindungan dan mendidik dengan cara Islam setiap anak dhimmi atau non-muslim yang orang tuanya telah meninggal ketika ia masih di bawah umur. Keputusan ini diabaikan selama pemerintahan Ottoman yang berkuasa sekitar tahun 1872 sampai dengan tahun 1918. Tetapi dijalankan lagi selama periode Imam Yahya sekitar tahun 1918 sampai dengan 1948. Di bawah pemerintahan Zaidi, orang-orang Yahudi dianggap tidak suci atau najis dan karena itu dilarang menyentuh orang muslim atau makanan muslim. Mereka diwajibkan untuk merendahkan diri di hadapan orang muslim, untuk berjalan ke sisi kiri dan menyapa terlebih dahulu. Mereka tidak bisa membangun rumah lebih tinggi dari seorang muslim atau naik unta atau kuda, dan ketika mengendarai keledai atau unta, mereka harus duduk menyamping. Ketika memasuki daerah kuartir muslim, seorang Yahudi harus melepaskan alas kaki dan berjalan tanpa alas kaki. Jika diserang dengan batu atau tinju oleh pemuda Islam, orang Yahudi tidak diizinkan untuk membela diri. Dalam situasi semacam itu, ia memiliki pilihan untuk melarikan diri atau meminta intervensi dari pejalan kaki muslim yang mau menolong. Orang Yahudi Yaman juga mengalami penganiayaan kekerasan dari waktu ke waktu. Pada abad ke-12, penguasa Yaman yang bernama Abdal Nabi Ibn Mahdi memberikan pilihan bagi orang Yahudi antara masuk Islam atau mati syahid. Meskipun seorang pengkhotbah lokal Yahudi Yaman populer menyerukan orang Yahudi untuk memilih mati syahid. Maimonides mengirim surat yang terkenal dengan nama Surat Yaman dan menyarankan orang Yahudi Yaman untuk memeluk Islam dan diam-diam terus menjalankan praktik Judaisme. Pada abad ke-13, penindasan terhadap orang Yahudi mereda ketika orang Rasulit, sebuah suku dari Afrika, mengambil alih kekuasaan negara itu, mengakhiri kekuasaan Islam dan mendirikan dinasti Rasulit yang berlangsung pada tahun 1229 sampai dengan tahun 1474. Pada tahun 1547, Kekaisaran Utsmaniyah atau Ottoman mengambil alih Yaman. Hal ini memberikan kesempatan bagi orang Yahudi Yaman untuk membuat kontak dengan komunitas Yahudi lain. Kontak dibuat dengan penganut Kabalah di Safed, sebuah pusat Yahudi utama, serta dengan masyarakat Yahudi di seluruh Kekaisaran Ottoman. Kekuasaan Ottoman berakhir pada tahun 1630 ketika kaum Zaidi mengambil alih Yaman. Orang Yahudi sekali lagi dianiaya. Pada tahun 1679, di bawah pemerintahan Al-Mahdi Ahmad, orang Yahudi diusir secara massal dari semua bagian Yaman ke provinsi Mauza, dan akibatnya banyak orang Yahudi meninggal di sana karena kelaparan dan penyakit.